Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Salsabila dengan NPM 25510310037. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2A, mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. PM 2511031004. Sebelum memasuki pembahasan dinamika implementasi Pancasila lintas era, di sini saya akan membahas tentang pengertian ideologi dan Pancasila. Jadi, Pancasila sebagai ideologi negara berarti nilai-nilainya menjadi pedoman hidup dan arah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditegaskan dalam MPR nomor 18 tahun 1998 menyatakan bahwa Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar dan ideologi negara Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan hanya sebatas slogan. Sejak awal dirumuskan oleh Soekarno, Pancasila berfungsi sebagai dasar Pancasila, dasar pemersatu bangsa yang beragam dan menjadi konsensus nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila memiliki dua makna penting, yaitu sebagai cita-cita normatif bernegara dan sarana pemersatu bangsa. Nilai-nilainya menjadi pedoman untuk mewujudkan masyarakat religius, demokratis, adil, bersatu, dan sejahtera. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Naila Fadila Anuha dengan NPM 25110310027. Di sini saya akan membahas Pancasila pada dalam dinamika sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila pada era prakemerdekaan. Pancasila pada era prakemerdekaan ini dimulai dari pembentukan Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan atau BPUPK, yang dimana pembentukan BPUPK ini memiliki latar belakang, yaitu latar belakangnya Jepang menginginkan Indonesia untuk membantu dalam Perang Dunia Kedua karena Jepang posisinya sudah terdesak. Maka dari itu, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk BPUPK yang namanya pada saat itu adalah Dokuritsu Zunbitsu Sakai. Dan pada tanggal 29 April 1945, BPUPK baru diresmikan dengan diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat, Wakil Ketua Ichi Bangasai sebagai anggota luar biasa, dan RP Suroso sebagai marangkap kepala dan anggotanya yang berjumlah 69 orang. Lalu, pada tanggal 29 Mei 1945, Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat sebagai ketua dari BPUPK ini menanyakan kepada anggota-anggota BPUPK, apa dasar negara yang akan kita bentuk? Maka dari itu langsung saja pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin yang pada saat itu juga menjadi anggota BPUPK menyampaikan 5 rumusan dasar negara baginya. Yang pertama yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dan pada tanggal 30 Mei 1945 disusul juga oleh Mr. Supomo yang mengusulkan 5 dasar Pancasila. Yang pertama yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan pada tanggal 1 Juni 1945 yang kita kenal sekarang yaitu sebagai Hari Lahir Pancasila, pada saat itu juga Insinyur Soekarno mencetuskan 5 rumusan dasar Pancasila. Yang pertama yaitu ada nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua ada nilai internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga yaitu mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan rakyat, dan yang terakhir ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, tetapi setelah itu, setelah adanya perumusan dari ketiga tokoh ini, maka disimpulkan Pancasila yang seperti sekarang. Tetapi terdapat perbedaan yaitu pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dulu itu rumusannya adalah ketuhanan yang berkewajiban untuk memeluk syariat Islam. Nah, pada saat itu juga terjadi masalah, teman-teman. Terjadi masalah karena perbedaan antara golongan yang kita ketahui bahwasanya Indonesia ini merupakan
negara yang majemuk, negara yang beragam sekali dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Maka dari itu dibentuklah Panitia 9 untuk mengubah dari isi Pancasila tadi yang ketuhanan yang harus memeluk syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Maka diganti seperti sekarang yaitu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aliha Nashwa dengan NPM terakhir 017. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dinamika Pancasila pada awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, tidak banyak lagi yang membicarakan mengenai Pancasila, namun mulai dikenal kembali ketika diterbitkannya buku yang bertajuk Lahirnya Pancasila. Bung Karno menggembleng dasar negara tahun 1947. Isi buku tersebut merupakan pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian pada tahun 1949 terjadi perubahan konstitusi yakni dari UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, yang ditetapkan oleh PPKI menjadi Konstitusi RIS. Bagian Mukadimah Konstitusi RIS pada 1949 memuat dasar negara dengan rumusan eh, ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pada tahun 1950, terjadi perubahan bentuk negara, yakni dari negara RIS menjadi negara kesatuan. Perubahan bentuk negara ini diikuti dengan pemberlakuan konstitusi baru, yakni Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Bagian Mukadimah UUDS 1950 juga memuat 5 prinsip, yakni ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Rumusan ini sama dengan rumusan dalam Mukadimah Konstitusi RIS 1949. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1999 terjadi dekret presiden yang isinya memberlakukan kembali UUD NRI tahun 1945 yang ditetapkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara menggantikan UUDS 1950. Terjadi perubahan Undang-Undang Dasar mengakibatkan terjadinya perubahan rumusan dasar negara meskipun tidak mengubah isinya secara mendasar. Sekian dari saya, terima kasih. Penjelasan berikut akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fatia Nazira dengan NPM 2511031122. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait Pancasila pada era Orde Lama. Pancasila pada era Orde Lama berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966. Dan pada masa ini dikenal sebagai masa demokrasi terpimpin. Setelah Soekarno menandatangani Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikannya fungsi Undang-Undang Dasar 1945, situasi politik terus berubah karena sebelumnya Konstituante gagal mencapai kesepakatan mengenai dasar negara. Dua pendapat utama yang dikemukakan yaitu, yang pertama, kelompok yang mendukung kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagaimana tertulis di Piagam Jakarta. Dan yang kedua, kelompok yang setuju kembalinya kepada Undang-Undang Dasar 1945 tanpa perubahan, sesuai dengan yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena tidak tercapainya kesepakatan, pada akhirnya Soekarno mengambil langkah Dekret Presiden 5 Juli 1959 dengan 3 poin utama, yaitu pembubaran konstituante, yang kedua pengembalian Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga pembentukan MPR sementara. Pancasila sebagai cita-cita dan ideologi negara. Pada awal kemerdekaan, Indonesia mengalami masa perjuangan, yaitu upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di sisi lain, kehidupan bangsa Indonesia waktu itu belum terlalu stabil, sehingga beberapa kali terjadi pergantian undang-undang dasar pada masa pemerintahan Soekarno.
Penggunaan dasar hukum di antara lain itu ada Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RI atau Republik Indonesia Serikat, dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Perubahan-perubahan ini menunjukkan dinamika perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencari sistem ketatanegaraan yang sesuai. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun istilah Pancasila tidak disebutkan secara langsung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, namun nilai-nilainya jelas menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya ada doktrin manipul atau USDEK. Sosialisasi Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara yang tampil hegemoni. Presiden Soekarno menafsirkan Pancasila sebagai satu kesatuan pemahaman dalam doktrin manipul atau USDEK, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Sosialisme Indonesia, yang ketiga Demokrasi Terpimpin, yang keempat Ekonomi Terpimpin, dan yang kelima Kepribadian Indonesia. Manifesto Politik atau Manipol merupakan isi pidato Soekarno yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita pada 17 Agustus 1959. Manipol ditetapkan oleh DPA atau Dewan Pertimbangan Agung dan diakui melalui penetapan Presiden nomor 1 tahun 1960 serta ketetapan MPRS nomor 1 MPRS 1960 tentang garis-garis besar haluan negara. Tolong next. Konsep Nasakom. Dalam praktiknya, berbagai kekuatan politik seperti PKI, nasionalisme, dan golongan agama menggunakan jargon Pancasila sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Soekarno menyatukan semuanya melalui konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Namun, perbedaan ideologi ini justru menimbulkan ketegangan politik yang akhirnya memuncak pada peristiwa G30 SPKI. Pancasila di kancah internasional. Pada sidang umum PBB tahun 1960, Soekarno menyatakan pidato dengan judul To Build the World Anew, memperkenalkan Pancasila sebagai dasar universal kesejahteraan umat manusia dengan 5 prinsip, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, nasionalisme, internasionalisme, demokrasi, dan yang terakhir keadilan sosial. Akhir Orde Lama. Masa Orde Lama ditandai dengan Surat Perintah 2 Maret 1966 yang memberikan mandat kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan pasca peristiwa G30 SPKI. Langkah ini membuka jalan menuju Orde Baru yang ditandai dengan pencabutan kuasa Soekarno serta pelantikan Soeharto pada 27 Maret 1968. Masa Orde Lama menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, melainkan sebagai ideologi politik dan pembangunan nasional. Doktrin Manipol dan USDEK dan Nasakom menjadi upaya Soekarno menyatukan berbagai ideologi dalam satu payung Pancasila. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fik Aziza. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang peran dan posisi Pancasila pada masa Orde Baru setelah peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto melalui Supersemar tahun 1966. Pada masa Orde Baru, menandai perubahan besar dalam cara Pancasila diposisikan. Kalau sebelumnya Pancasila lebih dianggap sebagai cita-cita bersama bangsa, maka pada masa ini Pancasila dijadikan alat kontrol ideologi dan legitimasi politik pemerintah. Salah satu langkah awalnya adalah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968. Melalui kebijakan ini, pemerintah menetapkan penulisan dan pembacaan Pancasila harus sesuai dengan teks asli dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya adalah untuk menyeragamkan pemahaman masyarakat sekaligus menegaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang final dan tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian, pada tahun 1978, pemerintah Orde Baru meluncurkan program P4, yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978. Program ini mewajibkan penataran
bagi seluruh aparatur negara dan masyarakat agar lebih memahami nilai-nilai Pancasila. Namun, dalam praktiknya, P4 ini sering dianggap bersifat doktriner dan menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, untuk memperkuat pelaksanaannya, dibentuklah lembaga BP7, yaitu Badan Pembinaan Pelaksanaan P4, yang bertugas mengawasi dan menyebarluaskan penataran Pancasila di seluruh Indonesia. Selanjutnya, pemerintah juga menetapkan kebijakan asas tunggal. Bentar. Asas Tunggal Pancasila melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 yang mewajibkan semua partai politik dan organisasi kemasyarakatan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi. Kebijakan ini memang berhasil menyatukan pandangan, tetapi juga membatasi kebebasan berorganisasi dan berpendapat. Nah, akibat dari semua kebijakan itu, Pancasila pada masa Orde Baru lebih sering digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan, bukan sebagai pedoman moral bangsa. Pemerintah menggunakan Pancasila untuk membenarkan berbagai kebijakan dan menjaga stabilitas politik, meskipun terkadang menyimpang dari nilai-nilai aslinya. Setelah berakhirnya Orde Baru, muncul pandangan negatif terhadap Pancasila karena dianggap sebagai simbol rezim Soeharto. Akibatnya, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di masyarakat menurun. Bahkan, di era reformasi muncul tantangan baru seperti radikalisme dan individualisme yang mulai menggerus semangat gotong royong bangsa. Namun demikian, nilai-nilai Pancasila tetap relevan hingga saat ini. Pancasila tetap menjadi dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan, menegakkan keadilan sosial, serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang beradab dan berkeadilan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fatir Hanafi dan NPM Tahir 03 saya 30. Dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila pada era reformasi. Yang pertama, awal era reformasi. Reformasi muncul sebagai bentuk perlawanan dari berbagai krisis yang terjadi pada akhir periode Orde Baru. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi parah, harga naik, pengangguran meningkat, dan rakyat semakin menderita. Selain itu, KKN juga semakin merajalela. Jadi KKN itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada saat itu, masyarakat dan mahasiswa turun ke jalan menuntut perubahan besar-besaran yang kita kenal sebagai gerakan reformasi dan ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto dan terjadinya tragedi Trisakti. Yang kedua, tuntunan reformasi mahasiswa. Pada masa reformasi, masyarakat dan mahasiswa menyuarakan berbagai tuntunan besar untuk memperbaiki kondisi bangsa yang rusak akibat kekuasaan Orde Baru. Tuntunan ini mencakup beberapa bidang. Yang pertama, reformasi politik. Masyarakat dan mahasiswa mendesak dilakukannya reformasi politik secara menyeluruh yang mencakup perombakan sistem, pemberantasan KKN, dan pemulihan demokrasi dan perlindungan HAM. Kedua, di bidang ekonomi. Masyarakat dan mahasiswa menekankan pemerataan kesejahteraan rakyat dikarenakan pada masa Orde Baru, ekonomi hanya dikuasai oleh sebagian kelompok dan banyak terjadi monopoli dan serta praktik KKN. Ketiga, Presiden Soeharto mundur. Masyarakat dan mahasiswa mendesak Presiden Soeharto agar mengundurkan diri karena dinilai menjadi penyebab utama krisis politik dan ekonomi yang sedang melanda. Keempat, perlindungan dan keadilan bagi para korban. Masyarakat dan mahasiswa menuntut agar negara memberikan perlindungan dan keadilan bagi para korban kekerasan. Kelima, kebebasan pers dan berpendapat. Keenam, perlindungan HAM. Masyarakat dan mahasiswa juga menuntut perlindungan hak asasi manusia, manusia khususnya hak mendapatkan pendidikan, hak atas mendapatkan pekerjaan, serta hak pelayanan serta yang memadai. Ketiga, pelanggaran HAM di era transisi. Selanjutnya, tentang pelanggaran HAM di era transisi pada masa ini, meskipun Indonesia sedang menuju masa reformasi, masih terjadi berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, peristiwa 27 Juli 1996. Pada saat itu terjadi penyerangan di kantor PDI yang mengakibatkan korban jiwa.
Kedua, penghilangan paksa tahun 1997 hingga 1998. Pada masa ini, sejumlah aktivis reformasi diculik oleh oknum tertentu dan sebagian dari mereka tidak pernah ditemukan kembali hingga sekarang. Ketiga, tragedi Mei 1998. Pada saat itu terjadi penembakan mahasiswa Trisakti sehingga terjadi kerusuhan. Keempat, tragedi Semanggi 1 pada 13 November 1998. Dalam tragedi ini terjadi pemberontakan antara aparat dan mahasiswa dan mengakibatkan korban jiwa. Yang terakhir, tragedi Semanggi 2 pada 24 September 1999. Tragedi ini kembali menelan korban dari mahasiswa dan masyarakat yang sedang menyuarakan aspirasi. Selanjutnya, Amandemen UUD 1945. Selanjutnya, UUD 1945. Pada masa reformasi pada Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002. Tujuan utama dari amandemen ini adalah untuk memperbaiki aturan dasar dalam bernegara, memperkuat sistem demokrasi, serta melindungi hak asasi manusia. Melalui amandemen tersebut dilakukan banyak perubahan penting. Salah satunya adalah pembatasan masa jabatan presiden yang sebelumnya tidak terbatas menjadi maksimal 2 periode. Selain itu, pemerintahan juga diperkuat menjadi sistem presidensial. Yang kelima, penyimpangan dan problematika. Selanjutnya, penyimpangan dan problematika, meskipun reformasi membawa banyak perubahan positif, ternyata juga muncul berbagai masalah baru yang menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, globalisasi. Globalisasi membuat banyak orang lebih bersikap individualis, materialistis, dan konsumtif. Artinya masyarakat kita lebih mementingkan diri sendiri, lebih fokus pada harta dan gaya hidup daripada nilai-nilai kebersamaan yang dulu dijunjung tinggi. Yang kedua, munculnya radikalisme atau terpinggirkan. Gerakan-gerakan ekstrim ini mengancam integritas bangsa karena menimbulkan perpecahan dan melemahkan rasa persatuan di antara masyarakat. Selain itu, Pancasila mulai dilupakan atau terpinggirkan. Banyak orang-orang tidak lagi memahami atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga dipengaruhi lemahnya pendidikan Pancasila, baik di sekolah maupun di masyarakat. Yang keenam, evaluasi peran Pancasila di era reformasi. Meskipun bangsa kita menghadapi banyak tantangan seperti krisis moral, radikalisme, dan disintegritas, Pancasila tetap menjadi konsensus dan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Pancasila juga berperan sebagai kekuatan untuk melawan terorisme dan perpecahan bangsa. Namun, dalam praktiknya, nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya diamalkan, sehingga masih sering terjadi penyimpangan. Untuk itu, dibentuknya BPIP, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang berfungsi membuka dan memperkuat nilai-nilai Pancasila di masyarakat, terutama bagi selanjutnya materinya akan ada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nopan Aryansah dengan NPM akhir 035. Di sini saya akan mempresentasikan perbandingan implementasi Pancasila lintas era. Saya akan menjelaskan bagaimana implementasi Pancasila berubah-ubah dari masa kemerdekaan sampai ke masa reformasi. Baiklah, yang pertama, pra-kemerdekaan dan awal kemerdekaan. Pancasila berfungsi sebagai dasar filosofi dan simbol kemerdekaan. Artinya, Pancasila dijadikan landasan moral dan pemersatu bangsa untuk meraih kemerdekaan. Karakteristik perumusan ideal komparatif ideologis. Contohnya, perubahan dari Piagam Jakarta ke Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini menunjukkan semangat persatuan dan toleransi. Kita bisa lihat bahwa pada masa ini Pancasila lebih berfungsi sebagai semangat bersama untuk merdeka dan menyatukan berbagai golongan. Kedua, era Orde Lama. Era Orde Lama
Pancasila digunakan secara retoris dan simbolik untuk menyatukan bangsa, seperti konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Karakteristik, di sini Pancasila gagal membangun sistem politik yang stabil. Terjadinya konflik ideologi antar kelompok, contohnya peristiwa G30 PKI. Pancasila pada masa ini sering dijadikan alat politik, tetapi belum berhasil menciptakan kestabilan politik. Akibatnya muncul banyak pertentangan ideologi. Yang ketiga, era Orde Baru. Di era Orde Baru, Pancasila diinstitusikan dari atas, dijadikan alat kontrol politik dan legitimasi kekuasaan. Contoh P4 dan Asas Tunggal Pancasila. Karakteristik, stabilitas politik dan ekonomi meningkat, tetapi kebebasan dan masyarakat ditekan dan kritik dibungkam. Pada masa ini, Pancasila memang berhasil menjaga stabilitas, tetapi penerapannya bersifat sepihak, tidak memberi ruang bagi perbedaan pendapat. Yang keempat, era reformasi. Era reformasi, di era reformasi, Pancasila berfungsi untuk memberi ruang luas bagi pluralisme tafsir serta pendidikan dan dialog publik tentang Pancasila. Karakteristik, tantangan muncul berupa polarisasi politik, radikalisasi, dan ketimpangan sosial ekonomi. Di era reformasi, Pancasila mulai diterapkan secara lebih terbuka dan demokratis. Namun tantangannya justru datang dari perbedaan tafsir dan masalah sosial yang kompleks. Baiklah, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aslilia Rudiantika dengan NPM 2511031107. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus pelanggaran Pancasila pada peristiwa Malari 1974. Nah, Malari sendiri merupakan akronim dari Malapetaka 15 Januari, di mana peristiwa tersebut adalah aksi demonstrasi besar-besaran para mahasiswa dengan membawa tuntutan yang dikenal sebagai Tritura 1974, yang isinya adalah tentang penurunan harga pokok, lalu pembubaran ASPRI, dan penegakan hukum terhadap korupsi. Nah, adapun latar belakangnya yaitu yang pertama kebijakan pemerintah yang dianggap berat sebelah. Nah, pada peristiwa tersebut muncul Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967 yang memunculkan asumsi bahwa Indonesia terlalu ketergantungan terhadap negara asing. Lalu yang kedua, ketidakpuasan mahasiswa terhadap kebijakan ekonomi Orde Baru. Nah, kebijakan ekonomi pada Orde Baru dianggap hanya menguntungkan pada golongan elit, dan pembangunan nasional tidak merata pada pelaksananya terhadap golongan masyarakat kecil. Lalu yang ketiga, masuknya modal asing, terutama Jepang, yang dianggap merugikan rakyat. Setelah munculnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Jepang merupakan negara dengan penyumbang dana investasi terbesar, lalu dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan nasional yang justru malah memicu kesenjangan ekonomi. Lalu yang keempat adalah adanya pengaruh rivalisasi antara lembaga LPND. Lembaga LPND sendiri adalah lembaga pemerintah non-departemen yang terdiri dari Kopkaptibnas, lalu Opsus, dan ASPRI. Nah, rivalisasi sendiri terjadi antara Jenderal Sumitro dengan Ali Murtopo. Nah, munculnya rivalisasi ini adalah karena Ali Murtopo dianggap terlalu berkuasa dalam aksesnya terhadap presiden, dalam akses mempengaruhi putusan-putusan presiden. Lalu selanjutnya, kronologi singkat, tanggal 14 Januari 1974, Perdana Menteri Jepang Kakue Tanaka berkunjung ke Jakarta. Nah, kunjungan ini itu bermaksud untuk menyambungkan hubungan ekonomi dan politik di Asia Tenggara, termasuk negara Indonesia. Namun malah memicu kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia karena Jepang dianggap
telah melakukan eksploitasi SDA dan tenaga kerja di Indonesia melalui investasi dan korporasi. Lalu pada tanggal 15 Januari 1974, demonstrasi mahasiswa di Jakarta berkembang menjadi kerusuhan, di mana awalnya demonstrasi ini di bawah kendali para pimpinan aktivis, namun malah berujung aksi anarkis karena bertambahnya para massa demonstrasi dari pihak luar. Lalu ada pun dampak peristiwa Malari. Yang pertama adanya korban. Nah, menurut data resmi pemerintah, terdapat 11 orang tewas, lalu 17 orang luka berat, 120 luka ringan, dan juga ada pun fasilitas-fasilitas yang dibakar atau dirusak, yaitu 807 mobil, 187 motor, dan 145 bangunan gedung. Lalu yang kedua, universitas dan organisasi mahasiswa diawasi ketat. Nah, setelah adanya peristiwa ini, ada pemberlakuan jam malam dari pukul 6 malam sampai 6 pagi, khususnya di daerah sekitar Universitas Indonesia yang dianggap sebagai basis massa yang telah dijaga ketat oleh ABRI. Lalu yang ketiga, pemerintah memperkuat kontrol politik dan keamanan. Dan yang keempat adalah awal meredupnya gerakan mahasiswa di era Orde Baru. Nah, karena peristiwa Malari ini muncul kebijakan NKK dan BKK, yaitu kebijakan normalisasi kehidupan kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan, yang tujuannya untuk membungkam mahasiswa agar tidak mengkritisi politik di era Orde Baru dan pembatasan dalam penyampaian aspirasi. Selanjutnya, lalu solusi. Adapun solusi untuk mengatasi dalam peristiwa Malari ini, yaitu yang pertama pemerataan dalam pembangunan agar baik dari golongan elit maupun golongan masyarakat kecil itu merasa adil. Lalu yang kedua pengawasan terhadap investasi asing. Yang ketiga pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat pengutamaan aspek kesejahteraan rakyat. Yang kelima, kebebasan penyampaian aspirasi. Yang keenam, meningkatkan literasi politik dalam pendidikan. Yang ketujuh, perlindungan terhadap kebebasan pers. Dan yang kedelapan adalah menerapkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tolak ukur keberhasilan dalam pembangunan nasional. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Arifin dengan NPM terakhir 014. Saya di sini akan menjelaskan studi kasus yang saya ambil tentang pelanggaran Pancasila, yaitu kerusuhan Mei 1998. Latar belakang dari studi kasus ini yaitu akumulasi persoalan politik, sosial, dan ekonomi Orde Baru, pemerintahan represif, pemupukan sentimen etnis terhadap etnis Tionghoa, kesenjangan ekonomi antara pribumi dan etnis Tionghoa, serta krisis ekonomi Asia pada akhir tahun 1990. Rupiah jatuh dari yang 2.500 menjadi kurang lebih 16.000 per dolar. Harga pokok pengembang meningkat. Pemicu dan tuntutan mahasiswa. Pengumuman kenaikan harga BBM, tarif tuntutan reformasinya yaitu mengadili Soeharto dan Kroni, amandemen UUD 1945, hapus fungsi ABRI, perluas otonom daerah, tegakkan supremasi hukum, dan pemerintah bersih dari KKN. Next. Jadi di sini menulis surat. Pada tanggal 14 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa UMS berujung bentrok dengan aparat. Massa terpencar dan bergerak ke pusat kota, melakukan perusakan dan penjarahan terhadap showroom mobil timur, rumah dinas pejabat, bank, ruko, pasar,
perbelanjaan. Dampaknya yaitu kerugian material lebih dari 457 miliar, 31 orang meninggal dunia, 16.000 kehilangan pekerjaan, kota lumpuh, kepanikan, pengungsian warga, trauma psikologis yang membekas lama bagi korban. Yang dilakukan pemerintah untuk pemulihan dari dampak kerusuhan di Surakarta yaitu Himpunan Masyarakat Surakarta, PMS, dan GKI sangkrah memberi bantuan, namun beban psikologi sulit teratasi trauma muncul. Untuk solusi tersebut ialah reformasi pemerintahan dan penegakan hukum, tata kelola transparan, aparat persuasif, hukum adil, ruang dialog. Yang kedua, mengatasi kesenjangan sosial ekonomi, melakukan kebijakan ekonomi adil, perkuat UMKM, dan kurangi monopoli. Ketiga, untuk pendidikan multikultural dan anti diskriminasi, yaitu melihat perbedaan sebagai kekayaan, edukasi anti diskriminasi. Keempat, peran aktif masyarakat sipil dan tokoh lokal, yaitu mencegah konflik, meningkatkan komunikasi antar kelompok, dan serta yang terakhir, pemulihan korban dan rekonsiliasi sosial dengan cara kompensasi, rehabilitas, konseling, dan dialog antar komunitas. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, pemaparan kasus selanjutnya akan dibawakan oleh saya, Tersangka Kapriyansyah Mente, dengan NPM 2511031138. Di sini saya akan membawakan studi kasus perlawanan rakyat Lombok Timur terhadap Jepang pada tahun 1942 sampai 1946. Perlawanan rakyat Lombok terhadap Jepang adalah bentuk penentangan rakyat di Pulau Lombok atau Nusa Tenggara Barat terhadap penjajahan dan kekejaman tentara Jepang selama masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1946. Latar belakang perlawanan ini disebabkan oleh 3 latar belakang, yaitu pendudukan Jepang pada Maret 1942, awalnya disambut sebagai saudara tua yang akan bantu kemerdekaan dari Belanda berubah menjadi penindasan yang lebih keras. Selanjutnya, kebijakan Jepang di Lombok Timur, mereka menerapkan Romusa atau kerja paksa, ribuan korban terjangkit. Selanjutnya ada perampasan panen atau kelaparan massal dan juga perekrutan paksa. Pemicunya karena ada kekecewaan rakyat, semangat nasionalisme pasca proklamasi 17 Agustus 1945, dan perlawanan untuk martabat bangsa bukan hanya untuk penderitaan ekonomi. Bentuk perlawanannya ada 2. Bentuk pertama yaitu bentuk terbuka atau bersenjata, penyerbuan desa Wanasaba nomor 1945, yaitu yang diserbu oleh Laskar Rakyat versus Jepang. Penyerangan markas Labuhan Haji awal 1946, pertempuran Selong pada 7 Juni 1946 versus Nica, akar dari Antipak. Bentuk tertutupnya yaitu seperti rahasia atau non-fisik, penyebaran berita proklamasi oleh pelajar dari Jawa, musyawarah rahasia di rumah TGH Muhammad Thoib, pembangkangan pasif, boikot Romusa, atau perampasan panen. Baik, slide selanjutnya. Lalu ada tokoh-tokoh lokal yang berperan, yaitu TGH Muhammad Thoib dari Pringgasela, koordinator rahasia, pusat temuan pejuang. Lalu Said Saleh selaku bencana penyerang Selong. Dan juga pejuang-pejuang yang gugur di Wanasaba, yaitu Haji Tahir, Haji Samsudin, Amak Sainur, Amak Zahrah, dan lain-lain, seperti rakyat biasa dan pemimpin desa. Dampak perlawanan ini bidang. Yang pertama dampak langsung, yaitu menyebabkan korban jiwa seperti Hawa, Minah, Saleh di Selong.
lalu kerusakan material, trauma, penangkapan TGH Thoib dan TKH Zainuddin. Selanjutnya, dampak sosial dan ekonomi, gangguan pertanian atau perdagangan, tapi karena hal ini melahirkan solidaritas gotong royong dan semangat kebangsaan. Karena ada koordinasi tokoh-tokoh agama dan juga pedagang. Selanjutnya ada dampak jangka panjang, yaitu warisan nasionalisme pada rapat Oktober 1945 di Mataram atau Selong, nilai didaktis, nilai pengorbanan, bangun ketahanan mental, perkuat persatuan, berdasarkan sumber dari Syar dan kawan-kawan 2021. Selanjutnya, lalu kasus ini memiliki beberapa solusi yang berdasarkan dari 5 sila Pancasila. Dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mendapatkan solusi yaitu memperkuat pendidikan agama yang menanamkan nilai kasih sayang, toleransi, dan etika agar generasi muda tidak hanya religius tetapi juga mengamalkan iman dalam kehidupan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bisa menolak segala penindasan, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi dengan menumbuhkan budaya menghormati hak asasi manusia atau HAM. Selanjutnya, Persatuan Indonesia menghargai keberagaman sejarah, suku, agama sebagai kekuatan dalam menjaga persatuan dan semangat perjuangan bersama. Yang keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini kita bisa menumbuhkan kembali musyawarah dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan agar demokrasi berjalan lebih substansial. Selanjutnya yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bisa memastikan distribusi sumber daya secara adil untuk mencegah ketimpangan sosial dan penderitaan rakyat seperti yang terjadi pada masa penjajahan tersebut. Baik, sekian saja pemaparan studi kasus dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sifan Nur Indah dengan NPM 2511031047. Di sini saya akan melanjutkan studi kasus pelanggaran Pancasila, yaitu tragedi Semanggi I yang terjadi pada tahun 1998. Kalau kita lihat dari latar belakangnya, tragedi Semanggi I ini terjadi pada masa transisi pemerintahan dari Presiden Soeharto yang mengundurkan diri, yang kemudian digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Nah, pada masa transisi ini, banyak mahasiswa dan masyarakat tidak puas terhadap pemerintahan baru, karena dianggap masih menjadi perpanjangan tangan di masa Orde Baru. Mereka menilai belum ada perubahan nyata, terutama dalam hal reformasi politik dan pembersihan unsur militer dari pemerintahan. Ketegangan politik ini muncul aksi protes besar dari mahasiswa dan masyarakat. Situasi makin menjadi ketika muncul agenda sidang istimewa pada bulan November 1998. Banyak pihak menilai sidang tersebut hanya akan memperkuat kekuasaan lama dan tidak benar-benar berpihak kepada rakyat. Penolakan sidang istimewa inilah yang kemudian menjadi pemicu utama terjadinya tragedi Semanggi I. Next. Kalau kita masuk ke kronologi, tragedi Semanggi I ini terjadi dalam beberapa hari, yaitu pada tanggal 11 November 1998 sampai 13 November 1998. Pada tanggal 11 November 1998 terjadi bentrok antara para demonstran dengan pasukan PAM Swakarsa di kawasan Tugu Proklamasi. Kemudian pada tanggal 12 November para demonstran bergerak menuju gedung DPR atau MPR, namun dihadang oleh aparat di sekitar Selipi dan Jalan Sudirman. Bentrokan ini membuat puluhan mahasiswa terluka. Kemudian pada tanggal 13 November 1998, puncak demonstrasi terjadi di kawasan Semanggi. Massa dihadang oleh aparat yang bersenjata lengkap dan kendaraan berlapis baja. Saat itu, aparat membubarkan massa dengan tembakan membabi buta yang menyebabkan banyak korban berjatuhan.
Nah, solusi yang bisa dilakukan agar peristiwa serupa tidak terulang lagi adalah penegakan hukum dan HAM, yaitu dengan membentuk pengadilan untuk mengusut pelanggaran yang terjadi. Selanjutnya, transparansi dan rekonsiliasi dengan membuka arsip peristiwa, serta membentuk komisi kebenaran agar masyarakat tahu fakta sebenarnya. Kemudian reformasi sektor keamanan, yaitu mengurangi peran militer dalam ranah politik dan memperkuat kontrol sipil. Selanjutnya, pemulihan hak korban berupa kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi bagi keluarga korban. Serta yang terakhir adalah pendidikan publik dan reformasi hukum melalui pembelajaran sejarah dan revisi undang-undang yang represif supaya kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia semakin kuat. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Baik, perkenalkan, saya Keisha dengan NPM 12031120. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan berdasarkan materi dan studi kasus yang sudah dibahas mengenai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang fungsinya sebagai pedoman hidup dan pemersatu bangsa. Pancasila telah mengalami dinamika penerapan dari masa ke masa, mulai dari awal kemerdekaan hingga reformasi, di mana ia kembali dipahami sebagai ideologi terbuka. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti penyalahgunaan politik, lemahnya pengamalan di masyarakat, dan ancaman dari ideologi asing serta radikalisme, Pancasila tetap relevan dan tidak tergantikan sebagai kesatuan nasional. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, merupakan materi yang telah kami sampaikan sejauh ini. Kami ingin menutup presentasi hari ini. Kami akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun ucapan yang tidak berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.